Puji Tuhan, shalom ibu bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, dahsyat ya, luar biasa. Saya percaya ibu bapak orang-orang yang tetap semangat di dalam menghadapi tantangan, masalah boleh ada, tetapi kita tetap percaya ada penyertaan Tuhan yang membawa kita pada kemenangan. Baik, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah tentang krisis identitas ya. Tentang krisis identitas. Sudah beberapa hari kita tahu gitu apa yang namanya tentang krisis identitas, yaitu bagaimana orang percaya mengalami krisis di mana dia tidak dapat memahami dirinya dengan jelas. Nilai-nilai yang dipegangnya apa gitu, dia nggak menyadari. Kemudian ada dampak-dampak ketika orang-orang tersebut tidak mengalami krisis identitas ya. Mungkin orang tersebut akan jadi orang yang tidak pede ya, merasa dia tidak layak. Kemudian juga dia akan dikuasai oleh rasa takut, tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa menghidupi panggilan yang daripada Tuhan. Ibu bapak, jadi kalau kita menyadari gitu ya, betapa pentingnya orang-orang percaya itu memahami identitas dirinya. Karena akan berdampak pada hal-hal yang merugikan. Nah, kita sama-sama mau belajar dari peristiwa Gideon ya, yang pada waktu itu dia sendiri juga mengalami krisis identitas dirinya. Karena apa? Dia mengalami yang namanya tekanan pada waktu itu, mengalami penderitaan pada waktu itu, dan Tuhan bilang, Gideon, aku mengutus engkau ke bangsa Israel itu untuk membawa mereka lepas dari penindasan orang Midian pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Gideon, aduh Tuhan, mana mungkin saya dalam keadaan seperti kayak begini, dalam keadaan takut, bisa membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Untuk dia bisa makan, untuk dia bisa hidup, kita itu masih harus sembunyi-sembunyi. Untuk dapat gandum, kita harus sembunyi-sembunyi. Bahkan mengiritnya itu di tempat anggur. Jadi bukan di tempat yang terbuka. Kalau ketahuan nih bakal diambil. Si gandum tersebut dirampas. Untuk kehidupan kami aja kami aja udah ketakutan. Sekarang masa harus diutus. Membebaskan, mana mungkin. Melawan yang bangsa Midian pada waktu itu jumlahnya itu banyak sekali. Bukan sedikit. Ada orang Midian juga dengan unta-untanya begitu banyaknya. Nah, kita lihat dulu ya berapa banyak orang Midian yang menyerang bangsa Israel ya. Hakim 6 ayat yang kelima dikatakan apa? Jumlah dari orang Midian ya. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Jadi itu yang membuat Gideon sangat ketakutan. Jumlah orang Midian itu berbanyak-banyak. Jadi berbanyak itu bukan banyak sekali. Bahkan dikatakan seperti belalang. Coba ibu bapak bayangkan belalang kalau menyerang itu bukan satu. Itu pasti ribuan, pasti banyak sekali. Dan kalau kita tahu ibu bapak, belalang itu sejenis binatang yang dibenci sama petani. Petani sangat benci sekali yang namanya belalang. Karena kalau belalang menyerbu itu dia akan serbu itu begitu dengan berbanyak-banyak. Kalau nyerbu itu si daun-daun dari pohon-pohon itu pasti habis dalam sekejap. Entah itu pohon singkong lah, entah itu pohon jagung. Jadi nyerbunya itu dalam sekejap langsung bisa terjadi gagal panen. Jadi petani sangat benci sekali dengan namanya belalang. Jadi jumlah yang ini yang ditakutkan oleh Gideon dan bangsa Israel pada waktu itu, jumlah yang begitu banyak sekali. Ini sebuah gambaran ibu bapak yang kalau misalkan bangsa orang Midian itu menyerang mereka itu datangnya itu dengan begitu cepat langsung mengambil, merampas setiap
ya ternaknya, ya bahan makanannya, dengan begitu sekejap mata. Belum lagi unta-untanya. Unta-untanya itu binatang yang pada waktu itu bisa diandalkan dan kekuatan muatan itu sangat besar sekali. Daya tampungnya itu banyak. Jadi pasti mereka sangat ketakutan akan penindasan dari kedatangan dari orang-orang Midian pada waktu itu. Jadi begitu takutnya, saking takutnya sampai bisa runtuh identitas dari Gideon. Karena apa? Bukan karena lihat sosok dari bangsa Midiannya, tapi lihat dari kekuatannya yang begitu banyak, Ibu Bapak. Nah, hal ini Ibu Bapak, ketakutan yang dialami oleh Gideon pada waktu itu, saya pernah alami, Ibu Bapak. Saya pernah mengalami sebuah ketakutan yang membuat akhirnya identitas kami itu menjadi roboh, menjadi hancur sama sekali. Jadi pada waktu itu kami mengalami satu permasalahan yang hubungannya itu akhirnya berkaitan dengan polisi ya gitu ya, karena ada sangkut paut dengan barang yang harus dibayarkan karena orang tadinya beli tuh dikembaliin dan kami harus seketika itu kami harus membayarnya pada waktu itu. Terus polisi itu datang ke rumah. Nah, datang ke rumahnya itu nggak banyak, Ibu Bapak. Ya sekitar 1-2 orang gitu ya datang. Tapi yang membuat kami takut itu si polisi itu datang dengan membawa mobil tahanan pada waktu itu. Nah, di depan rumah mobil tahanan, ini polisi pokoknya bekas sebelum gitu ya. Kayaknya kita itu udah melakukan tindak kriminal yang kayak gimana gitu ya. Sampai tetangga ngeliatin itu, ada apa gitu ya. Kan polisi pada waktu sekitar 20 tahunan yang lalu mah jadi merupakan aparat keamanan yang begitu ditakuti ya, begitu disegani jadi. Nah, pada waktu itu jadi polisi datang. Kami ketakutan gitu ya, ketakutan. Dan akhirnya apa? Mereka bilang yang mereka mau adalah cepat bayar. Kita nggak ada dalam jumlah yang begitu besar. Jadi yang ada itu yang diambil gitu. Akhirnya ngomong-ngomong gitu, akhirnya ya udah dilepaslah yang ada. Barang berharga kami, motor pada waktu dibawa. Nah, Ibu Bapak, dari sini kita bisa lihat, Ibu Bapak, jadi sebuah ketakutan itu bisa meruntuhkan identitas. Kita sama-sama baca ayatnya dulu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 ya. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Jadi ayat ini ketika berfirman gitu kepada dinyatakan pada Gideon, Tuhan bukan lagi pujian gitu sama Gideon, bukan lagi muji-muji, bukan gitu Ibu Bapak. Tapi dengan ayat ini kita sedang belajar, kita sedang diajarkan, ayo Gideon ya. Kamu tuh sekarang pahlawan yang gagah perkasa. Hadapi permasalahan tersebut, masalah yang besar. Jangan bersembunyi. Aku menyertai engkau karena penyertaan itu. Nah, kemarin kita sama-sama Ibu Bapak sudah belajar supaya kita jangan menghidupi identitas yang salah. Tetapi mau belajar untuk menghidupi apa supaya kita punya identitas yang utuh. Kemarin kita sama-sama udah belajar bahwa kita harus menghidupi identitas yang ilahi karena itu akan menentukan tujuan kita. Juga kita harus belajar untuk menghidupi apa yang Tuhan katakan. Kita harus belajar menghidupi cara pandang seperti yang Tuhan mau, bukan cara pandang kita. Nah, pagi hari ini saya mau menambahkan Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar dari sisi yang lain ya. Ketika kita mau punya identitas yang seperti yang Tuhan mau, jangan menghidupi identitas yang lama gitu ya. Tapi kita mau belajar, bukan hanya menghidupi identitas ilahi, bukan hanya kita menghidupi perkataan Tuhan, tetapi kita sama-sama mau belajar untuk menghidupi proses pemurnian yang Tuhan lakukan. Ya, menghidupi proses pemurnian
yang Tuhan lakukan. Ibu Bapak, ayatnya rada panjang tetapi saya mau membacakannya ya buat Ibu Bapak semuanya ya. Di Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai yang ke-7 ya. Jadi ini ceritanya tentang bagaimana Tuhan memproses, membawa masuk bangsa Israel dalam sebuah penyaringan ya. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai yang ke-7 ya. Saya mau membacakannya, Ibu Bapak boleh menyimak ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, seluruh mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Nah Ibu Bapak bisa tahu ya, jadi proses yang pada waktu itu Tuhan lakukan dari 32.000 sampai terbentuk didapat 300 orang Ibu Bapak. Nah, terkadang kita berpikir gitu ya, kalau seseorang mau kalau Tuhan mau membentuk identitas, maka yang dilakukan adalah melalui banyak penambahan. Saya harus banyak pengalaman. Dengan saya banyak pengalaman maka saya akan percaya diri. Saya dengan banyaknya kelimpahan harta maka saya akan aman gitu ya. Dengan saya banyaknya follower, wow, maka akan saya banyak punya pengaruh pada orang-orang gitu ya. Nah, bukan seperti yang itu yang Tuhan maksudkan. Ketika Tuhan mau membentuk identitas, yang Tuhan lakukan bukan penambahan lewat peristiwa ini. Yang Tuhan lakukan adalah Dia lakukan melalui proses penyaringan Ibu Bapak. Proses penyaringan yang bentuknya itu pengurangan. Sampai terbentuk identitas apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau bagi manusia yang namanya pengurangan, penyusutan itu kemunduran. Berkuranglah karena ya saya nggak punya banyak gitu. Karena saya nggak bisa punya lebih. Serasanya seperti kita punya kekurangan, sepertinya kita punya kemunduran. Tetapi benar enggak kalau kita diperhadapkan dengan cara pandang yang daripada Tuhan. Kita lihat Ibu Bapak dalam kisah Gideon ya, yang jadi sebuah gambaran yang jelas. Pertama kali ketika bangsa Israel tahu nih bahwa dia diserang ya oleh ada penindasan dari orang Midian pada waktu itu, maka terkumpullah berapa jumlahnya? 32 orang. Yang mereka pikir itu jumlah yang cukup banyak. Wow, berkumpul 30 orang yang 32.000 orang yang mungkin yang dalam keadaan panik gitu ya.
dalam keadaan panik, ada apa gitu. Midian mau nyerang, kumpul tuh semuanya, berkumpul. 32.000 orang, jumlah yang cukup banyak. Wow, mungkin pikir mereka itu 32.000 itu cukup banyak gitu ya. Bisa lah untuk menyerang gitu ya. Tetapi Tuhan bilang terlalu banyak. Tuhan menolak. 32.000 tuh sangat banyak sekali di hadapan Tuhan. Tuhan gak perlu 32. Jadi kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak, bukan dari banyaknya. Bukan dari banyak yang Tuhan mau. Mungkin kita lagi menghadapi ini tekanan. Entah itu apa yang bentuknya besar lah. Entah mungkin itu lagi dikejar-kejar sama hutang lah. Atau mungkin lagi berhubungan sama orang-orang yang berkaitan dengan hukum gitu ya. Mungkin kita mikirnya gini, wah kalau cara kayak gini nih saya harus banyak backingan. Kalau cara kayak gini saya harus banyak harta, harus banyak duit gitu untuk menyelesaikannya. Sepertinya mungkin banyak itu bagi mereka itu memberikan rasa aman. Rasa aman karena punya banyak kenalan, punya banyak backingan, punya banyak harta. Sepertinya punya rasa aman. Tetapi 32.000 orang itu bagi Tuhan bukan rasa aman yang sejati. Itu sebuah rasa aman kepalsuan. Jadi Tuhan tidak mau yang namanya kepalsuan. Sebab nanti kalau 32 orang merasa dia banyak, dengan akhirnya dia merasa kalau menang itu dia akan, karena aku gitu. Karena aku nih, karena aku punya materinya banyak maka semuanya beres gitu. Karena aku punya orang-orang yang bisa diandalkan nih, maka aku lihat buktinya dengan aku punya banyak. Nah, Tuhan enggak mau mengandalkan dengan begitu punya banyak apa yang kita punya. Yang Tuhan mau adalah orang-orang yang bersandar benar-benar kepada Tuhan. Itu sebabnya Ibu Bapak 32.000 orang itu dibawa dan Tuhan bilang ya 32.000 orang kumpulin ya, lakukan penyaringan sama Tuhan. Tuhan lakukan penyaringan pertama. Bilang, siapa yang takut pulang? Kata Tuhan. Kamu takut? Balik, kata Tuhan. Kamu takut? Balik, kata Tuhan. Kamu takut? Balik. Balik sok. Balik semua yang takut sok. Balik, kata Tuhan. 32.000 yang balik berapa Ibu Bapak? 22.000, tinggal 10.000. Jadi artinya kalau roh ketakutan itu masih ada, yang pasti peperangan pasti bakal kalah. Karena Tuhan mau memberikan kemenangan bukan pada orang-orang yang takut. Jadi Tuhan lagi usir itu roh ketakutan dari orang-orang Israel. Balik semua yang takut. Gak bisa orang-orang yang takut itu akan runtuh identitasnya. Jadi 10.000 orang nih, pilih lagi kata Tuhan. Pilih lagi, bawa tuh. 10.000 yang tadi udah kumpul gitu, bawa tuh kata Tuhan. Suruh minum ke sungai Citarum. Bukan ya Ibu Bapak, bukan ke sungai Citarum. Jadi pada waktu itu ada sebuah sungai. Dibawa, suruh minum. Perhatikan. Siapa yang minumnya seperti anjing, itu suruh pulang. Tetapi yang minumnya itu dengan mencedok air sambil matanya lihat-lihat, nah itu yang Tuhan pilih. Itu yang Tuhan mau pakai. Ibu Bapak, yang terpilih itu lewat proses adalah 300 orang. Gak banyak, cuma 300. Tetapi 300 orang ini Ibu Bapak siap untuk mereka melakukan peperangan. 300 orang ini bukan orang-orang yang sisa Ibu Bapak. Yang disusutkan orang-orang buangan. Cuma 300, bukan. Tetapi orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang tidak ada kepalsuan dalam dirinya.
Orang-orang yang memang benar dia siap, dia punya kemampuan untuk benar-benar mengandalkan pada kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian juga Ibu Bapak ketika kita hadapi di dalam permasalahan di dalam kehidupan kita Ibu Bapak. Mungkin itu masalah terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita andalkan. Tuhan gak mau yang jadi andalan kita bukan karena kita punya banyaknya, tetapi dia akan proses. Dari yang banyak itu, dari yang apa, disusutkan, dibuang apa yang sepertinya kita andalkan. Entah itu apa, andalan kita, atau mungkin ego kita, atau kepalsuan kita. Tuhan mau minta supaya kita ditanggalkan, dilepaskan apa yang kita miliki. Karena Tuhan mau, dia bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar dia menghidupi proses yang daripada Tuhan, lolos dari apa yang Tuhan sudah seleksi dalam kehidupannya. Mungkin itu sepertinya ketika Tuhan mau proses itu, aduh susah, benar Tuhan, susah, gak mampu, berat Tuhan seperti kayak gini. Tetapi Ibu Bapak, ketika kita melakukannya dengan ketaatan, proses identitas itu terbentuk. Pada waktu apa? Pada waktu kita taat. Pada waktu kita taat, kita melakukan apa yang sepertinya kita Tuhan suruhkan dan kita berat, tetapi kita melakukan, maka proses itu terbentuk. Hari lepas lagi, taat, terbentuk identitas, taat, semakin kuat identitas kita. Saya juga mengalami yang namanya proses pembentukan identitas itu enggak mudah Ibu Bapak. Apalagi kalau misalkan bentukannya itu harus sepertinya aduh berat banget. Saya harus mengampuni. Mungkin orang yang berkali-kali gitu ya melukai saya, bukan menolong saya berkali-kali, tetapi saya harus melakukannya dengan ketaatan. Tetapi pada waktu saya melakukannya dengan ketaatan, maka identitas itu terbentuk. Terjadi lebih dan bertambah lagi. Itu pada waktu kita menghidupi proses yang pemurnian yang Tuhan lakukan. Jadi pertama adalah kita harus menghidupi proses pemurnian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya Ibu Bapak. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, bagaimana supaya kita punya identitas yang utuh di dalam Tuhan, apa yang harus kita hidupi? Yang kedua adalah hidupi kemenangan yang Tuhan janjikan ya. Hidupi kemenangan yang Tuhan janjikan, diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan memberi negeri mereka kuberikan kepadamu. Ibu Bapak, jadi yang namanya kemenangan yang Tuhan janjikan itu bukan pada saat kita mau pergi berperang. Kita pergi berperang gitu. Nih nanti kalau pergi berperang, kita udah perang gitu. Pasti kalau udah ngalami kemenangan, hore aku dapat banyak gitu. Banyak jarahan, banyak harta, banyak apa. Kemenangan yang Tuhan mau itu bukan kemenangan yang terjadi pada waktu kita pergi berperang. Tetapi kemenangan yang Tuhan mau adalah kemenangan yang terjadi sebelum peperangan itu terjadi. Nah itu yang Tuhan mau. Kemenangan yang terjadi sebelum peperangan itu terjadi, kemenangan itu harus kita raih terlebih dahulu. Di sini kita belajar Ibu Bapak bahwa kemenangan Gideon itu bukan pada saat Midian dikalahkan, bukan. Tetapi pada saat dia percaya pada apa yang Tuhan katakan. Disitulah kemenangan itu sudah terjadi dalam kehidupan Gideon. Jadi pada saat bukan Gideon waktu lagi berperang yang di sana, sebelum Gideon melawan orang Midian pada waktu itu, tetapi dia percaya dengan apa yang Tuhan katakan, itulah dia sudah mengalami sebuah kemenangan di dalam kehidupannya. Dia menghidupi apa yang Tuhan
janjikan, itu dia sudah mengalami kemenangan. Itu sebabnya ibu bapak, ketika Gideon menghidupi kemenangan yang Tuhan janjikan, apakah Gideon itu tinggal tenang, diam-diam saja? Tidak ibu bapak. Bukti dia menghidupi kemenangan yang Tuhan janjikan, maka Gideon yang pertama adalah Gideon mulai berubah nih dari cara pandang dia. Identitas yang Tuhan sudah berikan itu sudah mendahului apa yang sudah mendahului kehidupannya, apa yang Tuhan tetapkan. Gideon mungkin pada waktu itu belum berperang, belum mengalami kemenangan, tetapi dia sudah menghidupi bahwa aku pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dia sudah merubah cara dia memandang dirinya, itu sudah berubah. Aku sekarang pahlawan yang gagah perkasa. Tindakan bahwa dia menghidupi kemenangan yang Tuhan janjikan, mulai dia berubah cara pandangnya, cara pikirnya. Saya pernah alami pada waktu itu, saya waktu lagi sekolah ibu bapak ya, lagi sekolah. Saya sekolah hampir ibu bapak dinyatakan tidak naik kelas pada waktu itu. Karena nilai rapot semuanya tidak memenuhi, tidak memadai, hampir merah semua. Nah pada waktu itu ketika guru panggil gitu ya, guru panggil, dilihatin, oh kamu kayak begini, nilainya kayak gini. Terus satu guru wali kelas pada waktu itu bilang, Shane, kamu pinter, kamu itu bisa, katanya, bisa naik kelas. Nah kata-kata itu mengiang-ngiang di pikiran saya, di hati saya mengiang-ngiang gitu. Nah mulai saat itu saya buktikan ibu bapak, saya buktikan dengan apa? Saya nggak tinggal tenang, nggak diem aja udah dinyatakan kamu tuh pintar, kamu tuh bisa, enggak. Tapi pada waktu itu saya mulai bertindak apa-apa. Saya mulai belajar dan saya belajar dan saya belajar dan saya buktikan bahwa saya itu enggak bodoh pada waktu itu. Dan akhirnya ibu bapak terus di situ ya, saya buktikan, saya belajar dengan sungguh-sungguh, ada peningkatan. Wah peningkatan itu benar-benar sangat drastis sekali. Dari jumlah anak yang pada waktu 36 langsung melesat saya ke ranking yang ke-11. Wah saya nggak puas kayak gini, langsung saya buktikan lagi. Sampai terus saya peningkatan terus dengan apa? Saya buktikan, saya percaya dengan apa yang guru saya katakan. Saya percaya dan akhirnya benar. Saya mau buktikan dan ada prestasi demi prestasi sampai saya menyadari, oh ternyata saya bisa ya, ternyata saya mampu gitu ya. Nah itu yang Gideon lakukan ibu bapak. Jadi dia menghidupi apa yang Tuhan katakan, menghidupi bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, dia buktikan. Kemudian setelah itu Gideon enggak hanya dengan menyadari oh saya pahlawan yang gagah perkasa, udah, tetapi ada tindakan dari Gideon. Gideon mulai melakukan apa? Merobohkan tugu-tugu Baal yang dibangun oleh ayahnya pada waktu itu. Jadi artinya dia mulai lakukan pemberesan dalam dirinya, apa sih yang masih enggak beres, masih yang enggak benar, masih yang enggak kudus, ayo cepat tinggalkan semuanya. Beresin semuanya. Lakukan pemberesan dan kemudian yang Gideon lakukan adalah dia mulai apa? Belajar taat, dia mulai belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan ibu bapak. Nah ketika tahu kita harus menghidupi apa yang kemenangan yang Tuhan janjikan, bagian kita adalah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, apa sih yang harus kita lakukan. Kita periksa, kita selidiki, oh ini mah harus dibuang, ini mah tidak berkenan. Tugu-tugu, mungkin ada penyembahan berhala yang mungkin bentuknya udah enggak berbentuk Baal-Baal lagi, ayo tinggalkan. Atau pemujaan pada diri sendiri atau kebanggaan, tinggalkan. Nah itu yang Gideon lakukan. Gideon belajar untuk belajar tahu apa sih, memahami keinginan Tuhan, memahami caranya Tuhan itu bagaimana. Supaya satu saat ketika dia sadar, dia akan
tahu, oh ini apa yang menjadi caranya Tuhan. Bukan menjadi kemegahan dia, bukan menjadi kebanggaan dia. Karena dia sadar bahwa kebanggaan dia adalah dia bisa tahu apa yang Tuhan mau supaya lakukan. Kalau dunia ibu bapak saat ini mengajarkan bahwa apa yang menjadi identitasnya itu adalah sebuah kebanggaan dia. Kebanggaan dia itu menjadi sebuah dasar untuk dia punya identitas yang begitu percaya diri gitu ya. Dengan apa? Dengan mungkin dia menjadi orang sukses, mengajarkan semuanya itu. Jadi dasarnya itu berbeda. Tapi pada saat dia kebanggaan dianya hancur, entah mungkin itu misalkan contohnya dalam bisnis ditipu atau mungkin dikecewakan, hidupnya udah mulai tidak berdaya. Hidupnya udah mulai oleng. Bukan hanya mie oleng gitu Bapak. Hidup orang percaya bisa oleng karena apa? Dia dasarkan apa yang menjadi identitas itu pada sebuah pencapaian, pada sebuah kebanggaan. Bukan karena dia memahami. Yeremia 9 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24 dikatakan apa Ibu Bapak? Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah di sini bukan artinya kita enggak boleh kaya, bukan artinya kita enggak boleh kuat. Itu enggak salah Ibu Bapak, enggak salah. Tetapi yang menjadi perhatian kita, yang menjadi fondasi kita adalah pada saat kita benar-benar memahami apa yang Tuhan mau, memahami cara-caranya Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita, yang harus menjadi andalan kita Ibu Bapak. Kita bermegah karena kita paham, oh iya benar Tuhan. Bukan karena banyak, karena saya tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya aku lakukan itu kita benar-benar terjadi dari sebuah pengenalan yang begitu intim, itu sangat indah sekali. Kita begitu bangga, aduh senang ya kalau bisa kenal isi hatinya Tuhan. Dan kalau kita lihat Ibu Bapak, caranya Tuhan itu berbeda sekali dengan apa yang kita pikirkan. Ketika bangsa Israel mau menyerang ibu bapak orang-orang Midian pada waktu itu, yang dibawa perang itu alat-alat yang sangat sederhana sekali ibu bapak. Ya, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16 dikatakan, kita sama-sama pengen tahu ya apa yang dibawa oleh bangsa Israel ya. Nah sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong, dan dengan suluh di dalam buyung itu. Jadi yang dibawa pada waktu itu cuman apa? Buyung, obor, sama sangkakala. Atuh itu mah bukan perlengkapan orang perang atuh. Kalau kita melihat mah udah enggak lazim gitu. Harusnya kalau mau lawan musuh itu pakai tombak gitu, pakai pedang kayak gitu ya. Itu baru seimbang. Tapi ini cara Tuhan Tuhan suruh bawa buyung kosong, bawa obor sama bawa sangkakala. Buyung itu tempat air Ibu Bapak, suruh dibawa. Jadi ketika mau nyerang itu kayak gimana gitu, nggak kepikiran gitu ya. Mungkin orang-orang Israel nggak kepikiran. Tapi di sanalah Ibu Bapak, dari 300 orang ini dengan alat-alat yang sederhana, Tuhan mau buktikan bahwa kemenangan itu bukan karena alat yang hebat, bukan karena pedang yang kuat, bukan. Tetapi dengan alat yang sangat sederhana, yang gak masuk akal, yang gak lazim. Tapi Tuhan buktikan bahwa kemenangan itu karena Tuhan yang menyertai Ibu Bapak. Nah, kita bisa lihat Ibu Bapak di sini. Kita bisa lihat bahwa kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita sama-sama hidupi dengan apa? Dengan cara yang Tuhan
berikan pada kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu Ibu Bapak, kami menyadari, kita semua juga menyadari itu, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, betul? Anak-anak Tuhan yang pasti diberkati. Kehidupannya tidak akan pernah kekurangan. Kami menyadari, saya, keluarga menyadari gitu. Kami tidak akan pernah kekurangan. Hidup kami pasti diberkati. Tetapi Ibu Bapak, ketika kami meyakini, yakin nih hidup kami diberkati, tetapi ketika kami menjalaninya dengan cara sendiri, Ibu Bapak, bisnis dengan cara sendiri, dengan pertimbangan sendiri, dengan logika sendiri, apakah terjadi kemenangan? Tidak, Ibu Bapak. Yang terjadi adalah hancur. Berjalan dengan kekuatan manusia, dengan pertimbangan. Pokoknya mah harus begini. Dengan kekuatan otot, dengan saya bekerja semakin keras, maka akan semakin berhasil. Betul itunya mah tahu gitu bahwa Tuhan tahu janji Tuhan. Tetapi kalau cara kitanya masih memakai identitas yang lama, manusia yang lama, itu tidak akan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita boleh terus pakai identitas yang baru yang Tuhan berikan, yaitu menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah Ibu Bapak, dari poin-poin ini kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak untuk terus menghidupi apa yang Tuhan mau, identitas yang Tuhan berikan pada kita itu dengan cara apa? Menghidupi proses yang Tuhan berikan, jangan membantah, taat, belajar taat sama Tuhan. Waktu kita taat, identitas itu terbentuk, dan waktu kita menghidupi kemenangan yang Tuhan janjikan, pakai dengan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara-cara kita kembali. Saya percaya apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.